Pertama, saya memilih tes bakat. Lalu untuk konsep tes bakat itu sendiri adalah tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan khusus individu yang berkembang secara istimewa dan menonjol dibandingkan dengan kemampuan individu lain, atau merupakan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas atau dispesialisasikan dan dalam rentang tertentu. Faktor-faktor yang diungkapkan dalam tes bakat adalah yang pertama, kemampuan verbal. Kemampuan verbal yaitu kemampuan memahami dan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Lalu untuk yang kedua, kemampuan numerikal. Kemampuan numerikal adalah ketepatan atau ketelitian memecahkan problem aritmatika atau konsep dasar perhitungan. Lalu untuk selanjutnya, kemampuan spatial. Kemampuan spatial itu sendiri adalah merancang suatu benda secara tepat. Lalu kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah mengamati dan memahami gambar 2 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi. Lalu yang kelima, kemampuan reasoning. Kemampuan reasoning adalah memecahkan suatu masalah. Lalu yang keenam, kemampuan mekanik. Kemampuan mekanik adalah memahami 2 konsep, mekanik dan fisika. Kemampuan memori. Kemampuan memori adalah kemampuan mengingat. Kemampuan cerebral, kemampuan bekerja di bidang administrasi. Lalu untuk selanjutnya, kemampuan kreativitas. Kemampuan kreativitas yaitu kemampuan yang menghasilkan sesuatu yang baru dan menunjukkan hal yang tidak biasa atau istimewa. Lalu untuk yang ke-10, kecepatan kerja. Kecepatan kerja yaitu bekerja secara cepat, terutama untuk bekerja yang rutin. Lalu yang ke-11, ketelitian. Kemampuan bekerja secara teliti. Lalu untuk yang terakhir adalah ketahanan. Kemampuan bekerja secara konsisten. Lalu selanjutnya adalah penggunaan dalam BK. Tes bakat ini digunakan konselor untuk mengukur kemampuan peserta didik. Misalnya, peserta didik yang memiliki bakat seperti apa yang ia inginkan dan dibawa kemana nantinya. Untuk jawaban nomor 2 adalah yang pertama, konseling hendaknya terlibat dalam proses pemilihan tes. Lalu untuk yang kedua, pengguna suatu jenis tes wajib mengikuti secara ketat pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes tersebut. Lalu untuk yang ketiga, eksplorasi alasan para konselor menginginkan tes, pengalaman masa lalu dengan tes. Untuk jawaban nomor 3 adalah asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan dan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada di dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individual. Karena itulah, asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dengan proses terapi maupun semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Asesmen dilakukan untuk menggali dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Hal ini sesuai dengan tujuan asesmen dalam bimbingan dan konseling, yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan bagi konselor untuk menentukan masalah dan memahami latar belakang serta situasi yang ada pada masalah klien. Asesmen yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah konseling berlangsung dapat memberi informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien. Dalam prakteknya, asesmen dapat digunakan sebagai alat yang menilai keberhasilan sebuah konseling, namun juga dapat digunakan sebagai sebuah terapi untuk menyelesaikan masalah klien. Lalu untuk jawaban yang terakhir adalah tahap ini adalah tahap di mana konselor mengomunikasikan hasil temuan atau hasil analisis dan interpretasi yang telah dilakukan kepada testi dan pihak yang berkepentingan. Lalu untuk yang kedua, mengomunikasikan hasil penilaian adalah perpaduan antara seni dan ilmu konselor, memberikan informasi komprehensif kepada konseli tentang hasil asesmen dan implikasinya, sambil memupuk hubungan terapeutik sehingga konseli dan orang lain terlibat dalam proses penilaian dan akhir menindaklanjuti secara produktif.
Untuk selanjutnya, komunikasi hasil asesmen dapat terjadi baik selama atau setelah interpretasi tes. Lalu untuk yang terakhir, aturan pokok adalah semakin banyak konselor yang komunikasi tentang temuan selama proses penilaian itu sendiri, semakin besar kemungkinan konseli akan mengingatkan hasil penilaian dan menindaklanjutinya.